Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-15 dari rangkaian serial video tuntunan wudu. Dan video 15 ini, episode 15 ini adalah bagian terakhir. Bukan episode terakhir, tapi ini bagian terakhir, yaitu kita akan membahas tentang pembatal wudu. Artinya episode 15 sampai beberapa episode ke belakang kita akan bahas pembatal wudu yang merupakan bagian akhir dari serial tuntunan wudu ini. Nah, pada episode 15 ini kita akan bahas pembatal wudu yang pertama, yaitu keluarnya sesuatu dari lubang kemaluan. Apa yang keluar yang menyebabkan batal, adakah yang keluar dari kemaluan dan tidak membatalkan wudu, kita bahas di episode kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa pembatal wudu dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i itu jumlahnya ada 5. Jadi ada 5 perkara yang membuat wudu kita batal. Pertama, keluar sesuatu dari lubang kemaluan depan dan belakang. Yang ini akan jadi materi video episode ini. Yang kedua adalah tidur. Ketiga, hilang akal. Keempat, menyentuh atau bersentuhan dengan lawan jenis. Yang kelima, menyentuh atau memegang kemaluan. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas nomor 1, yaitu menyentuh atau keluar sesuatu dari 2 lubang kemaluan depan dan belakang. Ini dikatakan membatalkan wudu karena ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang wudu. Setelahnya Allah menjelaskan beberapa hal yang membatalkan wudu, salah satunya au jaa'a ahadun minkum minal ghaid, atau kalian setelah datang dari tempat buang hajat. Nah, setelah datang atau setelah keluar setelah datang dari tempat buang hajat itu ya maksudnya dia adalah orang yang sudah melakukan hajatnya, sudah mengeluarkan hajatnya, yaitu mengeluarkan kotoran dari kemaluannya. Maka itu mengeluarkan sesuatu dari lubang kemaluan membatalkan wudu. Dan dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, yang jadi standar batal itu adalah makhrajnya, tempat keluarnya, bukan apa yang keluar. Jadi apapun yang keluar dari lubang kemaluan, kalau dia keluarnya lewat lubang kemaluan, maka itu membatalkan wudu. Jadi tidak ada batasan apakah dia najis atau tidak. Pokoknya dia keluar dari 2 lubang kemaluan itu membatalkan wudu. Ada bendanya atau angin saja. Karena dalam sebuah riwayat kita dapati Sayyidina Abu Hurairah pernah ditanya tentang apa itu hadas. Maksudnya apa itu yang menyebabkan hadas. Lalu beliau mengatakan fusa'un wa durat. Fusa dan durot itu artinya kentut. Fusa itu kentut yang tidak bersuara. Durot itu kentut yang punya suara. Artinya kedua-duanya adalah sesuatu yang tidak terlihat, kan, hanya angin saja. Dan itu dikatakan penyebab hadas. Berarti yang keluar sesuatu yang batalkan wudu bukan hanya air kencing, bukan hanya pup, bukan hanya kotoran, tapi angin pun membatalkan. Dan kemudian ulama Syafi'i meluaskan hal ini dalam arti bahwa tidak penting apa yang keluar, tapi yang penting lewat mana dia keluar. Kalau dia lewatnya 2 kemaluan, maka itulah yang membatalkan wudu, gitu ya. Padat atau cair bendanya, biasa atau tidak biasa, seperti darah itu kan sesuatu yang tidak biasa keluar kalau bagi kemaluan laki-laki. Atau batu juga kan tidak biasa keluar. Jadi apapun itu kalau dia keluar dari 2 kemaluan, itu membatalkan wudu. Suci atau najis, artinya tidak ada bedanya benda suci atau benda najis yang keluar, pokoknya dia batalin wudu kalau keluar dari lubang kemaluan. Seperti cacing itu kan sesuatu yang suci, sesuatu yang suci ya, maka itu juga termasuk yang membatalkan wudu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, karena ini membicarakan keluar sesuatu dari lubang kemaluan, maka agak tidak pas kalau kita ngelewatin pembahasan ini. Jadi pembahasan sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki. Ada 4 jenis. Ada 4 jenis atau 4 sesuatu yang biasa keluar dari kemaluan laki-laki, yaitu pertama air mani, kedua madhi, ketiga wadi, dan keempat seni, air kencing. Nah, 3 hal ini dikatakan oleh ulama dikecualikan jika yang keluar dari kemaluan adalah air mani. Jadi air mani itu tidak membatalkan wudu, tapi membuat dia berhadas besar. Dalam mazhab Syafi'i orang mungkin berhadas besar tapi dia tidak berhadas kecil.
Orang mungkin berhadas besar tapi dia tidak berhadas kecil. Dalam mazhab Syafi'i ada kemungkinan itu, karena air mani walaupun dia keluar dari lubang kemaluan tapi dia dikecualikan. Dia tidak membuat hadas kecil tapi membuat pelakunya, orang yang keluar air mani tersebut itu berhadas besar begitu. Jadi dari 4 yang keluar ini 3 membatalkan wudhu, 1 tidak membatalkan wudhu, tapi dia membuat hadas besar, dia wajib mandi janabah. Nah, karena sudah kita sebut tentang air mani, maka kita pun akan membedakan atau menjelaskan apa bedanya air mani dan 3 hal yang lain. Air mani itu teman-teman yang dirahmati Allah, al-ma'ul ghalidhu dafiqul ladzi yakhruju 'inda ishtidadi syahwat. Air yang kental terpancar keluarnya ketika syahwat memuncak, itu air mani. Jadi air mani adalah air yang kental, keluarnya terpancar, biasanya keluar ketika memuncaknya syahwat. Nah, ada 3 karakternya air mani. Pertama, aromanya seperti adonan roti ketika basah dan seperti putih telur yang busuk ketika kering. Itu aroma. Jadi ketika kita bangun tidur kemudian kita mendapati cairan di daerah kemaluan kita bingung apakah itu air mani atau bukan. Tinggal lihat karakter ini. Kalau karakter ini sesuai, maka di air mani wajib mandi janabah. Kalau tidak sesuai dengan karakter ini, maka itu air biasa. Ya, mungkin saja lagi kejatuhan air dari genteng, atau mungkin apapun, atau mungkin dia ngompol kencing di celana, kan bisa jadi. Tapi karakteristik ini, khasais al-mani, ini harus diketahui agar kita bisa bedain mana air mani, mana bukan air mani. Yang kemudian yang kedua, keluarnya memancar. Yang ketiga, ada rasa nikmat ketika keluar dan melemahnya syahwat, atau dalam bahasa fikih disebut futur. Badan tuh terasa lemas ketika selesai keluar air mani. 3 karakter inilah yang dikatakan sebagai 3 karakter air mani. Aromanya seperti adonan roti ketika basah, dan ketika kering wanginya, aromanya seperti telur putih yang busuk. Nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, tidak disyaratkan 3 karakter ini berkumpul semuanya. Jadi bisa jadi cuma salah satunya, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai air mani. Mungkin keluar memancar atau tidak memancar kita nggak ingat, lagi tidur. Mungkin kalau syahwat atau nggak syahwat kita mungkin juga tidak ingat karena sedang tidur. Tapi aromanya bisa kita ketahui. Dan karakter konstur air mani, lengket atau tidaknya bisa kita ketahui dengan itu. Itu air mani. Nah, kalau madhi bagaimana? Madhi itu alma abyad, madhi abyad raqiq lazid yakhruju bila syahwa indal mula'abah wan nazar. Madhi itu cairan putih, encer, lengket, dan keluar tanpa dibarengi syahwat. Biasanya sebab bercumbu, atau dalam bahasa modernnya foreplay. Pasangan suami istri ketika ingin bercumbu, ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya, tapi bukan air mani karena syahwatnya belum memuncak. Itu namanya madhi. Atau juga bisa jadi madhi keluar karena sebab melihat atau fantasi. Orang berfantasi, ya tentu fantasi, entah dia fantasi terhadap istrinya atau lawan jenis, yaitu urusannya beda lagi. Tapi yang keluar tuh madhi. Maksudnya fantasinya itu apakah boleh atau tidak boleh, itu jadi perdebatan. Tapi yang pasti yang keluar itu bukan air mani, karena air mani tidak keluar ketika seperti itu. Air mani keluar ketika ishtidadu syahwah. Sedangkan yang keluar itu adalah madhi. Nah, madhi itu najis, maka dia harus dibasuh dan dia membatalkan wudhu tapi tidak membuat hadas besar. Nah, madhi juga mungkin keluar dalam penjelasan banyak ulama, mungkin keluar ketika orang dalam keadaan yang kelelahan sangat tinggi, seperti setelah mengangkat beban-beban berat begitu. Dan itu sesuatu yang biasa, artinya bukan sesuatu yang aneh. Beberapa orang punya ikatan atau punya punya keran madhinya tuh agak longgar, jadi beberapa kali dia mengangkat benda besar sering keluar, maka ya dia harus basuh, bersihkan, lalu tinggal wudhu saja. Nah, pakaian yang terkena air madhi karena itu najis, maka tidak boleh dipakai untuk sholat. Sedangkan wadi adalah abyad kadir sakhin yakhruj akibal bauli min makhrajil baul. Wadi itu cairan putih yang keruh, kental, keluarnya setelah air kencing dari lubang kemaluan, dari lubang kencing. Biasanya orang yang sedang punya penyakit ya pada bagian kandung kemihnya begitu ya, air kencing tidak keluar secara seluruhnya tapi kemudian bersisa.
Itu juga disebabkan beberapa pengalaman orang dikatakan disebabkan karena sering menunda atau sering menahan air kencing. Itu membuat dia punya apa istilahnya, setelah kencing ada lagi yang keluar. Karena manifestasi daripada sebelumnya dia sering menahan-nahan air kencing. Jadi itu bedanya mani, madhi dengan wadi. Nah, dari keempat jenis ini kita sudah katakan tadi bahwa mani tidak membatalkan wudu tapi membuat dia berhadas besar. Sedangkan madhi, wadi dan juga air seni, air kencing itu membatalkan wudu. Tentang bagaimana kemudian air mani bisa membuat dia berhadas besar, insya Allah kita akan bahas di serial video yang akan datang tentang mandi janabah atau hadas besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain jika memang dirasa bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.